Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ayla Putri Solihat. Pada video monolog kali ini, saya akan membahas mengenai tema mungkinkah membawa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ke tantanan pengadilan internasional. Tema ini menarik untuk dibahas karena hingga saat ini masih terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang penyelesaiannya dianggap belum memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban. Oleh karena itu muncul pertanyaan dari masyarakat di luar sana mengenai kemungkinan penyelesaian kasus tersebut melalui mekanisme peradilan internasional. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dalam HAM. Menurut hukum internasional, HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia tanpa mengandung ras, agama, suku, jenis kelamin maupun kekeluarganegaraan. Hak tersebut bersifat universal dan wajib dihormati oleh setiap negara. Nah, dalam perkembangannya terdapat pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat terdiri dari dua bentuk utama, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu berdasarkan identitasnya. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan yang dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan, penyiksaan, atau penghilangan orang secara terpaksa dan juga perbudakan. Nah, di Indonesia itu terdapat beberapa peristiwa yang sering dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM berat. Di antaranya adalah peristiwa tahun 1965 hingga 1966, tragedi Trisakti tahun 1998, Semanggi I dan Semanggi II, kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga 1998, serta berbagai kasus lainnya yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Dalam sistem hukum nasional, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan melalui Pengadilan HAM, dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun dalam praktiknya proses penyelesaian kasus HAM berat seperti menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lainnya kurangnya alat bukti, sulitnya menghadirkan saksi, faktor politik, serta lamanya proses hukum. Akibatnya banyak pihak yang merasa bahwa keadilan ini belum sepenuhnya terwujud. Nah, dari kondisi tersebut kemungkinan muncul gagasan mengenai kemungkinannya membawa kasus pelanggaran HAM berat Indonesia ke pengadilan internasional. Dalam hukum internasional terdapat lembaga yang dikenal sebagai Mahkamah Pidana Nasional atau International Criminal Court yang disebut dengan ICC. Mahkamah ini berdudukan di Den Haag, Belanda, dan dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Nah, ICC ini memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius. Terdapat 4 jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi. Nah, pada pandangan pertama mungkin terlihat bahwa kasus pelanggaran HAM ini adalah kasus HAM berat di Indonesia dapat langsung dibawa ke ICC. Akan tetapi kenyataan itu tidak sesederhana. Hambatan pertama adalah Indonesia masih belum meratifikasi Statuta Roma. Ratifikasi merupakan tindakan negara untuk menyatakan persetujuan terkait pada suatu perjanjian internasional, karena Indonesia
masih belum menjadi negara pihak statuta Roma, maka ICC tidak memiliki kewenangan otomatis terhadap kasus yang telah terjadi di wilayah Indonesia. Nah, di hambatan kedua adalah adanya prinsip pelengkap dalam hukum pidana internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa ICC bukanlah pengadilan utama, melainkan pengadilan pelengkap. Artinya, tanggung jawab pertama untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tetap berada pada negara yang bersangkutan. ICC hanya dapat mengambil alih apabila negara tersebut tidak mampu atau tidak mau melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Nah, dengan demikian, selama Indonesia masih memiliki sistem hukum nasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus HAM berat, maka penyelesaiannya seharusnya tetap diupayakan melalui mekanisme nasional terlebih dahulu. Lalu, apakah sama sekali tidak ada kemungkinan kasus HAM berat di Indonesia dibawa ke pengadilan internasional? Nah, secara teori kemungkinan tersebut tetap ada. Salah satu mekanismenya yang memungkinkan adalah melalui rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada ICC, dengan Dewan Keamanan memiliki kewenangan tertentu berdasarkan Piagam PBB untuk menangani situasi yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Nah, contoh penerapan mekanisme ini dapat dilihat pada kasus Darfur di Sudan dan Libya. Walaupun kedua negara tersebut bukan pihak statuta Roma, tetapi Dewan Keamanan PBB tetap dapat merujuk kasus mereka kepada ICC. Nah, namun mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik internasional. Dengan keputusan Dewan Keamanan harusnya memperoleh dukungan dari negara-negara itu. Nah, negara-negara anggota itu tetap memiliki hak veto, oleh karena itu peluang penggunaan mekanisme ini terhadap Indonesia tergolong kecil dan tidak mudah diwujudkan. Nah, selain jalur pengadilan internasional, sebenarnya terdapat berbagai mekanisme internasional lainnya yang dapat digunakan untuk mendorong penyelesaian kasus HAM. Misalnya melalui Dewan HAM PBB, Universal Periodic Review atau UPR, serta berbagai rekomendasi dari organisasi internasional. Nah, mekanisme tersebut memang tidak secara langsung mengadili pelaku, tetapi dapat memberikan tekanan moral dan politik kepada negara agar memenuhi kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Menurut pandangan saya, fokus utama Indonesia seharusnya tetap pada penguatan mekanisme hukum nasional. Negara perlu menunjukkan komitmen yang nyata dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM berat melalui proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Penyelesaian kasus HAM berat bukan hanya bertujuan menghukum pelaku. Lebih dari itu, penyelesaian tersebut juga bertujuan memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban, memulihkan hak-hak korban, serta memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang kembali di masa depan. Selain itu, penyelesaian kasus HAM berat juga memiliki hubungan erat dengan prinsip negara hukum. Dengan negara hukum, tidak boleh adanya seorang pun yang kebal terhadap hukum. Setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang. Lalu, apabila kasus-kasus HAM berat dapat diselesaikan secara baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan akan meningkat. Sebaiknya apabila kasus tersebut terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus berupaya memperkuat lembaga penegakan hukum, meninggalkan perlindungan HAM, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak.
Nah, sebagai kesimpulannya, membawa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ke pengadilan internasional secara hukum memang memungkinkan dalam kondisi tertentu. Namun, peluang tersebut cukup terbatas karena Indonesia masih belum meratifikasi Statuta Roma dan masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus melalui mekanisme hukum nasional terlebih dahulu. Dengan demikian, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sebaiknya tetap dilakukan pada penguatan sistem hukum nasional tanpa mengabaikan dukungan dan pengawasan dari komunitas internasional. Hal ini penting untuk diwujudkan keadilan bagi korban, memperkuat negara hukum, dan menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.